Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar rangkaian listrik. Definisi. Rangkaian listrik adalah suatu kumpulan elemen atau komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara-cara tertentu dan paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup. Nah, yang dimaksud dengan lintasan tertutup adalah satu lintasan saat kita mulai dari titik yang dimaksud akan kembali lagi ke titik tersebut tanpa terputus dan tidak memandang seberapa jauh atau dekat lintasan yang kita tempuh. Pembatasan elemen atau komponen listrik pada rangkaian listrik dapat dikelompokkan ke dalam elemen atau komponen aktif dan pasif. Elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi, dalam hal ini adalah sumber tegangan dan sumber arus. Sedangkan elemen pasif di mana elemen ini tidak dapat menghasilkan energi. Kemudian elemen atau komponen listrik yang dibicarakan di sini adalah elemen listrik 2 terminal dan elemen listrik lebih dari 2 terminal. Hubungan antar elemen secara umum digolongkan menjadi dua, yaitu hubungan seri dan hubungan paralel. Hubungan seri yaitu jika salah satu terminal dari dua elemen tersambung yang mengakibatkan arus yang lewat akan sama besar. Sedangkan paralel yaitu jika semua terminal terhubung dengan elemen lain yang mengakibatkan tegangan tiap elemen akan sama. Berbicara mengenai rangkaian listrik tentu tidak dapat dilepaskan dari pengertian dari rangkaian itu sendiri. Listrik berasal dari kata elektrik, sedangkan elektrik berasal dari kata elektron. Elektron yaitu bagian dari atom yang merupakan muatan negatif dari model atom Bohr-elektron yang bergerak di luas lintasannya karena adanya gaya paksa dari luar menyebabkan arus. Kemudian arus listrik. Pada pembahasan tentang rangkaian listrik perlu kiranya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa hal mengenai apa itu yang dimaksud dengan listrik. Nah, arus listrik merupakan perubahan kecepatan muatan terhadap waktu atau muatan yang mengalir dalam satuan waktu dengan simbol I dari kata Prancis intensite. Dengan kata lain, arus adalah muatan yang bergerak. Arah arus searah dengan arah muatan positif, arah arus listrik, atau berlawanan dengan arah aliran elektron. Selama muatan tersebut bergerak, maka akan muncul arus, tetapi ketika muatan tersebut diam, maka arus pun akan hilang. Muatan akan bergerak jika ada energi luar yang mempengaruhinya. Kemudian, ketika terjadi beda potensial di suatu elemen, maka akan muncul arus di mana arah arus positif mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, dan arah arus negatif mengalir sebaliknya. Macam-macam arus searah, direct current atau DC. Arus DC adalah arus yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu, sedangkan arus bolak-balik alternating current atau AC. Arus AC adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu dengan karakteristik akan selalu berulang untuk periode waktu tertentu. Kemudian tegangan atau biasa disebut beda potensial. Tegangan atau seringkali orang menyebut dengan beda potensial dalam bahasa Inggris voltage adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu muatan terbesar satu kolom pada elemen atau komponen dari satu terminal atau kutub ke terminal atau kutub lainnya, atau pada kedua terminal atau kutub akan mempunyai beda potensial jika kita menggerakkan atau memindahkan muatan sebesar satu kolom dari satu terminal ke terminal lainnya. Kemudian kita lanjut pada gambar di atas. Jika terminal atau kutub A mempunyai potensial lebih tinggi daripada potensial di terminal atau kutub B, maka ada dua istilah yang seringkali dipakai pada rangkaian listrik, yaitu
Yang pertama, tegangan turun atau voltage drop jika dipandangi dari potensial lebih tinggi ke potensial lebih rendah, dalam hal ini dari terminal A ke terminal B. Yang kedua, tegangan naik atau voltage rise jika dipandang dari potensial lebih rendah ke potensial lebih tinggi, dalam hal ini dari terminal B ke terminal A. Kemudian kita lanjut energi. Kerja yang dilakukan oleh gaya besaran satu neutron sejauh 1 meter. Jadi energi adalah satuan kerja di mana kita memindahkan sesuatu dengan mengeluarkan gaya sebesar 1 neutron dengan jarak tempuh atau sesuatu tersebut berpindah dengan selisih jarak 1 meter. Energi listrik biasa juga disebut dengan energi yang disebabkan oleh mengalirnya muatan listrik dalam suatu rangkaian tertutup. Elemen atau komponen listrik digolongkan menjadi yang pertama menyerap energi, yang kedua mengirim energi. Kemudian kita masuk ke materi daya. Besarnya energi listrik yang dikeluarkan setiap 1 sekon disebut daya listrik, yang dapat ditulis sebagai berikut: P sama dengan W per T. Seperti yang kita lihat di sini, daya secara matematis, dan satuannya adalah watt. Kemudian kita lanjut lagi. Prefix dalam SI, Sistem Satuan Nasional. Dalam SI, untuk menyatakan bilangannya lebih besar atau lebih kecil dari satu satuan dasar, dipergunakan notasi desimal, standar desimal prefix, yang menyatakan pangkat dari 10. Bisa kita lihat di sini, notasi lengkap, singkatan, dan artinya terhadap satuan, pangkat dari 10. Sekian dari saya yang bisa saya bahas dari konsep dasar rangkaian listrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.